Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7 SMP Anak Bangsa Cerdas. Ketemu lagi dengan Mem Arfa dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan ya, yaitu operasi himpunan. Disimak baik-baik ya videonya. Operasi himpunan. Pada operasi himpunan ini, nanti kalian akan belajar juga tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Operasi himpunan yang pertama, nanti kita menggunakan irisan atau intersection. Ya, ini simbolnya seperti ini U kebalik ya. Ini simbol dari irisan. Yang kedua, yaitu gabungan atau union, bentuk simbolnya itu seperti huruf U. Yang ketiga yaitu selisih atau difference, itu menggunakan tanda pengurangan. Dan yang keempat yaitu komplement. Komplement ini adalah lawannya ya. Dia menggunakan pangkat C. Kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan di grup kelas. Contoh yang pertama. Diketahui S ini adalah himpunan semesta, anggotanya yaitu 1, 2, sampai 10. Karena ini dimulai dari angka 1 dan angka-angkanya juga urut, maka ini adalah himpunan bilangan asli mulai dari 1 sampai 10 ya. Di dalam himpunan semesta ini ada himpunan bagiannya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya adalah bilangan prima kurang dari 10. Pertanyaannya adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Oke, di sini jawabannya ya. S, himpunan semestanya kita tulis kembali. A-nya sudah jelas ya, 1, 2, 3, 4. Lah, B-nya ini harus kita daftar dulu anggotanya. Jadi jangan dibiarkan seperti ini. B tadi kan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka B-nya kita daftar dulu anggotanya, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ini adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Sebelum kita menggambar diagram Venn ini, ya, sebelum kita bentuk ke sini, kita cari dulu irisannya. Irisannya itu bisa dibilang adalah dari himpunan A dan B, adakah anggota yang sama? Kalau ada anggota yang sama, berarti irisannya ada. Tapi kalau anggotanya tidak ada yang sama, maka nanti maka nanti diagram Venn-nya itu nanti bentuknya saling lepas ya, bukan beririsan. Karena di sini di A itu kan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B-nya 2, 3, 5, dan 7. Ya, dan dari himpunan A dan B yang sama adalah 2 dan 3, maka irisan A, irisan B adalah 2 dan 3. Ini unsur yang sama ya, dan itu ditulis satu kali saja. Itu irisan, nah ini irisan. Terus, misalkan saya ingin mencari gabungannya, gabungan antara A dan B ya. Himpunan A digabungkan dengan himpunan B. Berarti semua anggota dari himpunan A dan himpunan B dijadikan satu. Jika ada yang sama, karena tadi kan mereka beririsan, ada unsur yang sama ya anggotanya, maka ditulisnya satu kali saja. Jadi 2 dan 3 ini hanya ditulis satu kali pada gabungannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, untuk menggambar diagram Venn, jika ada 2 himpunan bagian, terlebih dahulu kalian harus mencari irisannya. Apakah nanti mereka ada irisannya atau tidak? Kalau ada irisannya berarti bentuknya seperti ini. Kalau tidak ada irisannya atau irisannya nanti adalah himpunan kosong, maka gambar diagram Venn-nya saling lepas. Terus misalkan saya ingin mencari komplemennya. Di sini A gabungan B, komplemen himpunan A dan himpunan B kita gabungkan, tapi komplemennya yaitu 6, 8, 9, dan 10. Kok bisa? Perhatikan diagram Venn ini ya. Ini kan A dan B. Berarti yang komplement itu yang tidak termasuk gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Saya ulangi lagi ya. Untuk komplement itu di sini kan kebetulan komplementnya itu A gabungan B komplement. Berarti anggotanya
yang selain gabungan dari A dan B. Gabungan dari himpunan A dan B itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan dari semesta ini itu kan 1 sampai 10. Nah, ini kan gabungannya ya, gabungan A dan B. Sedangkan yang di sini ditanyakan komplemennya, berarti selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, yaitu 6, 8, 9, dan 10. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan di grup ya. Kita ke diagram Venn-nya. Di sini, tadi seperti yang saya bilang, kita cari irisannya terlebih dahulu ya. Irisannya yaitu 2 dan 3, maka yang digambar di tengah-tengah ini itu adalah irisannya. A-nya ini yang warna apa ya? Warna kayak seperti merah muda atau magenta. B-nya ini warna ungu ya. Anggotanya A irisan B itu yang di tengah ini. Terus anggota himpunan A-nya sendiri 1, 2, 3, 4. Nah, 2 dan 3 tidak perlu ditulis di sebelah sini, tapi dia sudah termasuk di sini lah, lihat. Dia sudah termasuk dalam lingkaran ini ya. Sedangkan 1 dan 4 ini dia bukan irisan dari A dan B, tapi dia adalah anggota himpunan A. Begitu pula yang di himpunan B juga sama cara penulisannya. Lah, sedangkan yang tidak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B ditaruh di luarnya. Ini ya anggotanya yaitu 6, 8, 9, dan 10. Tapi ini termasuk dalam satu semesta. Berikutnya yaitu selisih. Ini adalah selisih himpunan B terhadap himpunan A. Ya, selisih himpunan B terhadap himpunan A dinotasikan dengan A dikurangi B. A dikurangi B. Atau gini, lebih mudahnya, jika ada pertanyaan tentang tentukan anggota dari himpunan A dikurangi B. Intinya, kalian mencari anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Ya, kalian bisa perhatikan, ini adalah selisih himpunan B terhadap himpunan A, ya, selisih himpunan B terhadap himpunan A. Kalau yang kedua ini selisih himpunan A terhadap himpunan B. Di sini A dikurangi B berarti itu adalah anggotanya, hasil dari selisihnya itu adalah di anggota A, tetapi dia bukan anggotanya B. A dikurangi B, himpunan A dikurangi himpunan B, ini kan himpunan A dikurangi himpunan B, berarti yang tidak termasuk anggota himpunan B adalah 1 dan 4. Begitu pula untuk contoh yang kedua, himpunan B dikurangi himpunan A, berarti hasilnya nanti ada pada himpunan B, tetapi yang bukan anggota himpunan A. Ya, jadi hasilnya itu ada di posisi yang sebelah kiri. Hasilnya ada yang di posisi yang sebelah kiri, tetapi bukan anggota yang di sebelah kanan. Ini saya ulangi lagi ya. Himpunan B dikurangi himpunan A, berarti nanti hasilnya ada di himpunan B, tetapi bukan anggota himpunan A, yaitu 5 dan 7. Wah, apa ya ini? Nah, ini soal cerita ya, nanti harus bisa kalian ubah ke dalam kalimat matematika atau ke dalam bentuk, di sini materinya himpunan. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Tentukan yang A, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, dan B, tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Ya, di sini ya yang saya tulis terlebih dahulu adalah M itu kan matematika, sedangkan B adalah bahasa Indonesia. Maka di sini banyak anggota dari komplement M gabungan dari B, matematika gabungan dari bahasa Indonesia. Berarti ini adalah yang tidak gemar keduanya. Jadi ini tidak gemar matematika dan juga tidak gemar bahasa Indonesia, yaitu ada 5 siswa. Sedangkan yang ini, yang N dalam M irisan B,
Ini sama dengan 10 adalah siswa yang gemar keduanya. Jadi dia suka matematika, juga suka bahasa Indonesia. Yang suka matematika itu ada 26 dan yang suka bahasa Indonesia ada 20. Yang ditanyakan adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Seperti yang saya bilang di menit sebelumnya, ya. Terlebih dahulu kita tentukan yang suka keduanya. Ini kan ada yang suka keduanya ya, 10 siswa gemar keduanya. Berarti 10 ini ada di tengah-tengah. Sedangkan 5 siswa tidak gemar keduanya. Berarti 5-nya ada di luar dari lingkaran ini. Tapi dia termasuk dalam semestanya ya. Ini 5. Nah, untuk menentukan yang suka matematika, tadi yang suka atau gemar matematika itu kan ada 26. 26 itu dari total siswa yang juga suka bahasa Indonesia. Bisa dipahami kalimat saya? Jadi 26 itu yang di lingkaran warna merah. Jadi yang di lingkaran warna merah ini semuanya totalnya 26. Sedangkan tadi kan ada yang suka keduanya ya, ada yang gemar keduanya bahasa Indonesia sama matematika. Itu kan sudah 10 di sini. Berarti sisanya adalah 16 supaya matematika ini jadi 26. Atau bisa dibilang 16 siswa ini yang suka atau yang gemar matematika saja. Berarti dia cuma suka. Sedangkan 26 yang dimaksud di sini itu adalah siswa yang suka matematika saja dan siswa yang suka matematika juga bahasa Indonesia. Ya, hati-hati dengan kalimat ini. Sering terkecoh dengan pertanyaan seperti ini ya, dikira 26 siswa gemar matematika, itu dikira ya di sini saja yang 26, padahal seluruhnya yang lingkaran warna merah ini totalnya 26, termasuk yang di 10 ini ya. Untuk yang bahasa Indonesia juga sama. Tadi kan yang suka atau yang gemar bahasa Indonesia dan matematika itu kan ada 10 siswa. Sedangkan yang gemar bahasa Indonesia ada 20 siswa. Yang 10 sudah di sini berarti sisanya adalah 10. Ini diagram Venn-nya yang pertama ya. Ini dari perhitungannya. Ini yang suka matematika saja, ini yang suka bahasa Indonesia saja. Jika tanpa perhitungan, gambarnya seperti yang sebelah kanan ini. Ya, yang tengah-tengah ini, 10 yang ini adalah siswa yang gemar matematika dan juga bahasa Indonesia. Sedangkan yang ini 16 siswa yang gemar matematika saja. Hanya matematika. Tapi kalau ditanyakan siswa yang gemar mata pelajaran matematika berapa? Ya 26. Tapi kalau yang gemar matematika saja ada 16. Yang ini siswa yang gemar bahasa Indonesia saja hanya 10 siswa. Tapi siswa yang gemar bahasa Indonesia ada 20 siswa. Sedangkan yang 5 ini adalah siswa yang tidak gemar keduanya. Sekarang kita menentukan banyak siswa dalam kelas tersebut atau semestanya ya. Tinggal menjumlahkan. Jadi yang ini 5 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 41. Jangan lupa, jika soal cerita seperti ini selalu diberi jadi. Jadi, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 41 siswa. Mungkin yang agak ribet nanti di sininya ya. Ya, yang harus kalian benar-benar teliti adalah penentuan dari yang suka matematika saja atau yang suka bahasa Indonesia saja. Berikutnya, wow, ini lebih kayaknya lebih apa ya? Lebih wow lah. Kalau tadi kan himpunan bagiannya cuma 2, yang sekarang ada 3. Di sini sudah saya beri warna, ya ada 3. Ada berenang, bernyanyi, dan sepak takraw. Jadi 3 hal yang dibahas di sini. Kalau yang tadi hanya ada 2, ya. Ini adalah siswa dalam sebuah kelas. Dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut, 19 orang anak gemar berenang, 21 orang anak gemar bernyanyi, 19 anak gemar sepak takraw. Oke, kalian perhatikan yang dari sini ya, dari angka 19 ini sampai sepak takraw ini.
Kalau kalian tidak teliti, ketika ini dijumlahkan, dia lebih dari 50. Kenapa? Karena perhitungannya di sini adalah anak yang suka, yang lain juga dihitung di sini ya. Nah, ini keterangan yang berikutnya. 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi. 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw. Dan 4 orang anak gemar ketiganya. Tentukan diagram Venn-nya dan tentukan berapa orang anak yang tidak gemar ketiganya. Nah, gimana cara kita untuk menggambar ke diagram Venn-nya atau mengartikan soal cerita ini? Terlebih dahulu untuk mempermudah, akan saya misalkan berenang itu A, ya, himpunan A, bernyanyi itu B, dan sepak takraw adalah C. Langkah pertama, kalian lihat dulu yang diketahui dari yang kata-kata yang panjang sekali ini ya, kalimat yang panjang ini. Kalian perhatikan, adakah siswa yang gemar ketiganya? Siswa yang gemar ketiganya, oh ada, ternyata ada 4. Nanti diagram Venn-nya itu berarti ada 3 lingkaran. Kalau yang tadi karena cuma dua himpunan bagian ya dalam semestanya itu, jadi lingkarannya hanya ada 2. Tapi karena di sini ada 3. Saya ulangi. Kalian perhatikan dulu dari kalimat yang sangat panjang ini. Adakah siswa yang gemar ketiganya? Ternyata ada kan ya. Maka untuk menggambar diagram Venn-nya nanti ada 3 lingkaran. Karena yang dibahas ada 3 bagian ya. Berenang, bernyanyi, dan sepak takraw. Yang di sebelumnya itu lingkarannya cuma 2 yang di diagram Venn-nya, karena yang dibahas cuma 2 ya. Oke. Terlebih dahulu kita tentukan semestanya. Semestanya sudah diketahui yaitu 50. Ayo, tadi A tadi apa? A tadi yang suka berenang. Yang B bernyanyi, yang C sepak takraw. Ya, ini ya. Yang A berenang, B bernyanyi, dan C sepak takraw. Oke. Tadi yang suka berenang dan bernyanyi ada 10 anak. Yang suka bernyanyi dan suka sepak takraw ada 7. Dan yang suka ini berenang dan juga sepak takraw ada 6. Dan yang suka ketiganya ada 4. Nah, ini diagram Venn-nya. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi karena ada 3 dan ada yang beririsan dari ketiganya, itu yang tengah-tengah di sini. Untuk yang berenang itu yang warna merah, bernyanyi yang warna biru, yang hijau adalah yang sepak takraw. Irisan ketiganya itu berarti ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah, yaitu yang di sini 4. Iya. Terus 6 ini yang suka, mohon maaf bukan 6. Untuk yang irisan A, irisan B, ini yang suka berenang dan bernyanyi. Tadi kan ada 10. 10 itu sudah sama 4 ini, berarti yang di sini adalah 6. Yang perhatikan ini ya. Nah, ini biru, ini merah. Ini kan totalnya ada 10. Begitu pula untuk yang A irisan C dan dan B irisan C juga. Nah, ini ada 7. Total dari N dalam A ini adalah yang suka berenang tadi, totalnya adalah 19. Jadi yang di warna merah, yang di lingkaran warna merah ini, totalnya semua harus 19. Yang suka bernyanyi, yang di warna biru ini, harus 21. Dan yang suka sepak takraw, itu harus 19. Ya, ini 10 ditambah 3 tambah 4 tambah 2 adalah 19. Diagram V-nya lingkarannya ada 3. Yang berenang, ya, yang berenang tadi yang warna merah, ini yang berenang. Kita misalkan dengan A tadi. Yang bernyanyi itu dia B, ini lingkarannya warna biru. Dan yang sepak takraw itu yang lingkarannya warna hijau, atau kita misalkan tadi C. Sedangkan yang suka ketiganya berarti nanti digambar di diagram V-nya itu
dia yang dibatasi oleh yang warna hijau, warna merah, warna biru. Nah, di sini ya, di tengah-tengah ini. Ini adalah 4. 4 ini adalah suka ketiganya. Selanjutnya, yang suka berenang dan bernyanyi, tadi kan ada 10 anak. Sedangkan 4-nya sudah di sini. Nah, perhatikan ini, warna biru dan warna merah. Totalnya ini harus 10. Berarti yang di sini adalah 6. 10 dikurangi 4, 6. Ya. Untuk yang ini yang suka sepak takraw dan berenang. Yang suka sepak takraw dan berenang itu ada 6. 6 itu sudah sama 4 ini, berarti yang sisanya ini adalah 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Ini yang dilewati dibatasi oleh warna hijau dan warna merah, ini totalnya 6. Begitu pula untuk yang suka bernyanyi dan yang sepak takraw, ya. Ini yang dibatasi oleh warna biru dan warna hijau, totalnya harus 7. Sedangkan yang 4 sudah di sini, berarti yang 3-nya ada di sini. Selanjutnya, untuk yang menyukai berenang, itu kan ada 19 anak. Yang ini tadi kan sudah ya, kalian perhatikan ini yang warna merah. Ini kan sudah 6, 4, 2, 12. Berarti yang ini 7. 7 ini berarti anak yang gemar berenang saja. Ya, berenang saja. Yang ini berarti anak yang gemar bernyanyi saja, dan yang ini anak yang gemar sepak takraw saja. Proses perhitungannya bagaimana? Sama seperti tadi. Jadi, kalau ini sepak takraw tadi ada 19, yang di sini sudah 2, 4, 3, ini sudah 9. Berarti yang suka atau yang gemar sepak takraw saja hanya ada 10. Begitu pula untuk yang bernyanyi. Sama proses penghitungannya. Sedangkan yang ditanyakan adalah di luar dari ketiga ini ya, si anak yang tidak suka ketiganya. Saya simpulkan dengan X, atau yang di sini adalah N dalam A gabungan B gabungan C komplement, selain dari gabungan ini ya. Nah, ini proses penghitungannya. 50 ini kan total dari satu kelas, dikurangi dari yang di diagram Venn ini. Dikurangi 7, dikurangi 2, dikurangi 6, dikurangi 4, dikurangi 8, dikurangi 3, dikurangi 10. Hasilnya adalah 10. Seperti yang saya bilang tadi, jika ada soal cerita, maka harus kalian beri jadi di jawabannya ya. Jadi, banyak anak yang tidak gemar ketiga kegiatan tersebut adalah 10 anak. Ini yang agak ribet. Terus, semisal di soal ini saya tanyakan juga selisih ya, A dikurangi B misalkan. A dikurangi B hasilnya berarti yang 7 dan 2. Tadi kan yang saya tanyakan adalah A dikurangi B himpunan A dikurangi himpunan B. Berarti hasilnya ada di himpunan A. Berarti yang kita perhatikan hanya yang warna merah dan warna biru. Hasilnya nanti ada di warna merah tetapi tidak di warna biru. Maksudnya dia adalah anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Jadi himpunan A dikurangi himpunan B hasilnya adalah himpunan 7 dan 2. Anggotanya 7 dan 2. Begitu pula seterusnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup ya. Wow, apa ini? Wah, ini tertutup. Ini adalah tugas kalian hari ini, yaitu seperti ini tugasnya. Jangan lupa tugasnya soal harus ditulis di bukunya, di buku kalian ya. Soalnya ditulis di buku matematika. Terus seperti biasa nanti soal plus jawabannya di foto. Jangan lupa diberi nama. Di sini di kelas 7 SMP Anak Bangsa Cerdas terdapat 38 siswa. Dari jumlah tersebut 17 orang anak gemar voli, 19 orang anak gemar basket, 15 orang anak gemar sepak bola, dan 8 orang anak gemar voli dan basket, dan seterusnya. Tentukan diagram Venn-nya, terus tentukan berapa anak yang tidak gemar ketiganya, berarti hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ini saya tambahi C dan D, yaitu yang ini adalah banyak A, banyak selisih dari himpunan A dikurangi himpunan B, dan banyak dari gabungan
himpunan B dan himpunan C komplemennya, jadi komplemen dari gabungannya itu nanti berapa banyak. Silakan dikerjakan di buku tulisnya, jangan lupa soalnya ditulis, nanti soal beserta jawabannya difoto, diberi nama, dan dikirim ke Mem. Mem tunggu hari ini ya. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini dan pembelajaran hari ini tentang operasi himpunan. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.